Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Pada malam Rabu yang lalu kita telah membicarakan bagaimana Allah memberikan pengarahan kepada kita agar kehidupan kita ini benar-benar mendatangkan manfaat untuk diri kita. Allah menghidupkan hati kita dari kematiannya agar kita dapat lebih mengoptimalkan hidup ini. Allah berfirman, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Apakah orang yang mati kemudian aku menghidupkannya dan aku berikan kepadanya cahaya yang dengan cahaya itu ia dapat berjalan di tengah-tengah manusia. Kama mathaluhu fi dhulumati laisa bi kharijin minha. Apakah orang yang seperti itu sama dengan orang yang dalam kegelapan yang tidak pernah keluar darinya? Di sini pentingnya hidup kita untuk kita isi dengan aktivitas yang mendatangkan kemanfaatan, yang mendatangkan kebaikan untuk diri kita, yang akan kita petik ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum, jika orang mengenali hidupnya, mempergunakan seluruh kemampuan yang dia bisa, maka orang itu akan Allah berikan melebihi orang lain. Lah di sini maka Ibnu Athaillah memberikan pengajaran berikutnya. Andai kata kita diberikan oleh Allah suatu kelebihan lantaran kita mempergunakan semua yang ada pada diri kita, maka kita ada cara untuk menjaganya agar hati kita tetap dalam keadaan baik. Kita lanjutkan pada kitab Iqadhul Himam. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma kana aslu kulli nurin wa sirrin wa khairin huwa ta'atullah. Walamma kana aslu kulli nurin, dikarenakan adanya asal setiap cahaya, setiap rahasia dan setiap kebaikan, huwa ta'atullah, yaitu taat kepada Allah. Pokok cahaya, rahasia ketuhanan dan kebaikan itu bermuara pada ketakwaan kepada Allah.
Wa aslu kulli zulmatin wa hijabin wa bu'din huwa maksiyatullah. Wa aslu kulli zulmatin, dan pokok setiap kegelapan, wa hijabin, terhalangnya hati, wa bu'din, dan jauhnya hati dari Allah, huwa maksiatullah, yaitu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min alamati hayatil qalbi, di antara tanda hidupnya hati seseorang adalah farahuhu bitta'ah, rasa senangnya dia lantaran melakukan ketaatan. Wa huznuhu ala suduril maksiyah, merasa sedih karena muncul dari apa yang kita perbuat berupa kemaksiatan. Nabbahaka syaikhu ala wajhil farahi bitta'ah allati hiya sababu nuril qulubi wa mafatihil ghuyubi. Nabbahaka, maka menjelaskan kepadamu asyaikhu, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ala wajhil farahi bitta'ah, cara bergembira dalam ketaatan. Allati hiya sababu nuril qulubi wa mafatihil ghuyub, yang ia merupakan sebab cahaya bagi hati dan kunci-kunci bagi pengetahuan gaib. Kita ulang. Nabbahaka syaikhu, syekh mengingatkan kepadamu, ala wajhil farahi, bentuk rasa senang, bitta'ah, lantaran melakukan ketaatan, allati hiya sababu nuril qulubi wa mafatihil ghuyubi, yang ia merupakan sebab cahaya bagi hati dan kunci-kunci ilmu kegaiban, yaitu ilmu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan pokok segala cahaya, rahasia serta kebaikan adalah taat kepada Allah. Pokok segala kegelapan dan terhalangnya seorang hamba dari Tuhannya dan jauhnya dia dari Allah, itu adalah maksiat kepada Allah. Begitu pula tanda-tanda hidupnya hati adalah merasa gembira dengan melakukan ketaatan dan merasa sedih ketika melakukan suatu maksiat. Maka Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan bagaimana cara kita bergembira lantaran melakukan taat, yang ia merupakan sebab adanya cahaya untuk hati dan terbukanya pintu-pintu kegaiban. Faqala, beliau berkata, la tafrah katta'ah li'ana barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. La tafrah katta'ah, janganlah kamu merasa gembira dengan suatu ketaatan. Li'annaha barazat minka, karena ketaatan itu keluar dari dirimu.
Wafrah biha li annaha barazat minallahi ilaika. Wafrah biha, dan gembiralah kamu lantaran ketaatan itu, li annaha barazat minallahi ilaika, karena perasaan bahwa ketaatan itu datang dari Allah yang diberikan kepadamu. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan anugerah dan rahmatnya, dengan anugerah Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, yang dengan demikian itu hendaknya mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, yang demikian itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, yaitu berupa harta benda. Qultu, saya berkata, qad taqaddama fil hadits man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Man sarrathu, barang siapa yang menjadikan dia bergembira, hasanatuhu, kebaikan-kebaikannya, barang siapa yang kebaikan-kebaikannya menjadikan ia merasa gembira, wasa'athu sayyi'atuhu, dan menyedihkan dia kesalahan-kesalahannya, fahuwa mu'min, maka dia adalah orang yang beriman. Merasa bergembira ketika kita menjalankan ketaatan, dan merasa sedih ketika kita melakukan kemaksiatan, itu sebagai pertanda adanya iman di hati kita. Wan nasu fil farahi bit ta'ah ala salasati aqsam. Wan nasu fil farahi bit ta'ah, manusia dalam kegembiraannya lantaran melaksanakan taat, ala salasati aqsam, mereka terbagi menjadi 3 bagian. Ismun farihu biha lima yarjuna 'alaiha minan na'imi wa yadfa'una biha min azabihil alim. Kismun, satu bagian, farihu biha, merasa bergembira dengannya, dengan ketaatan. Lima yarjuna 'alaiha minan na'im, dikarenakan mereka mengharapkan dengannya kenikmatan-kenikmatan surga. Wa yadfa'una biha min azabihil alim, dan ingin menolak dengan ketaatannya itu dari azab Allah yang menyakitkan. Fahum yarawna suduraha min anfusihim li anfusihim. Orang-orang yang seperti itu, mereka melihat bahwa munculnya amalan-amalan itu dari diri mereka sendiri dan untuk mereka sendiri. Artinya merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah muncul dari diri mereka dan hanya untuk diri mereka. Lam yatabarra'u fiha min hawlihim wa quwwatihim. Mereka tidak melepaskan diri dari
daya dan kekuatan mereka. Artinya merasa bahwa kebaikan itu kita yang melakukannya. Wahum min ahli qawlihi ta'ala, mereka itu termasuk dari orang yang dalam firman Allah, iyyaka na'bud, kepadamu aku menyembah. Yang nampak adalah amal kita menyembah kepada Allah, kita yang menyembah. Jadi kita merasa bahwa kita yang melakukan kebaikan dan amalan soleh itu. Kalau untuk keduniaan kita berhasil mendapatkan harta, mendapatkan apa yang kita harapkan, kita merasa bahwa itu kita dapatkannya lantaran keilmuan kita, lantaran kerajinan kita, dan seterusnya. Ini kelompok yang pertama. Wa qismun farihu biha min haitsu innaha unwanur ridha wal qabul. Wa qismun, dan bagian yang kedua, farihu biha, mereka merasa senang dengan amalan baik itu, min haitsu innaha unwanur ridha wal qabul, karena amalan baik, ketaatan itu sebagai tanda akan mendapatkan keridhaan dan diterima oleh Allah. Wasababun fil qurbi wal wusul, dan menjadi sebab dekat kepada Allah dan sampai kepadanya. Fahiya hadaya minal malikil karim, ketaatan itu adalah hadaya, jamak dari hadiah, pemberian-pemberian dari raja yang maha mulia. Wa mataya tahmiluhum ila hadratin na'im, dan ketaatan itu kendaraan-kendaraan yang mengusung mereka ila hadratin na'im, menuju sisi kenikmatan abadi. La yarawna li anfusihim tarkan wala fi'lan wala quwwatan wala haulan, dan mereka tidak memandang untuk diri mereka sendiri sebagai orang yang meninggalkan, tidak pula memandang sebagai yang melakukan, dan mereka tidak merasa bahwa apa yang mereka perbuat adalah daya dan kekuatan mereka. Yarawna annahum mahmuluna bil qudratil azaliyah, tetapi mereka memandang bahwasanya mereka terusung dengan kudrat azaliyah, kudratnya Allah. Musarrafuna anil masyiatil asliyah, dan mereka itu dipergunakan oleh kehendak asal, yaitu kehendak Allah. Wahum min ahli qawlihi ta'ala, mereka itu termasuk ahli dalam firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku memohon pertolongan. Fa'ahlul qismil awal, kelompok yang pertama, ibadatuhum lillah, kelompok pertama ibadahnya itu untuk Allah. Wa ahlul qismil tsani, adapun orang yang kelompok kedua, ibadatuhum billah wa biqudratillah, ibadah mereka itu dengan Allah dan dengan kudrat Allah. Wa bainahuma farqun kabir, dan antara keduanya terdapat perbedaan yang besar. Jadi kalau kita mengikuti bimbingan para ulama ini, setelah kita
diberi motivasi untuk bergerak dan untuk berbuat semaksimal mungkin, maka biasanya keberhasilan akan dia dapatkan. Untuk menjaga keberhasilan ini selalu mendatangkan kebaikan untuk kita, maka Ibnu Athaillah mengatakan makalah yang berikutnya ini. Jangan bergembira lantaran ketaatan, karena merasa bahwa ketaatan itu kita yang mengusahakan. Tapi bergembiralah ketaatan itu ketika kita perbuat dengan meyakini bahwa Allah yang memberikan kemampuan kepada diri kita untuk melakukan ketaatan itu, sehingga ketaatan itu adalah hadiah dari Allah kepada kita, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, lillahi wa birahmatihi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan dengan anugerah dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaknya dikarenakan itu mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Nah, ini ada dua pemaknaan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakan dengan anugerah Allah dan rahmatnya. Fabidzalika falyafrahu, hendaknya oleh karena itu mereka bergembira. Wa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Yajma'un, itu lebih baik daripada harta benda yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir. Itu bisa kita maknai seperti itu. Dan juga bisa kita maknai wa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada keberhasilan yang mereka hasilkan dari kerja kerasnya itu. Jadi kalau kita taat kepada Allah, mengisi hidup dengan kebaikan, kemudian Allah memberikan harta yang melimpah pada kita, maka rasa bahagia kita lantaran merasa bahwa itu adalah pemberian Allah, itu lebih baik daripada keberhasilan yang kita peroleh. Nah, di sini ahli tasawuf ini ada banyak macam. Ada yang ingin terlepas dari hiruk pikuk dunia. Mereka lebih senang untuk tidak ikut terlibat lebih dalam tentang keduniaan ini, lantaran takut dengan bahaya yang mungkin ditimbulkannya. Ada ahli tasawuf yang mengambil sikap seperti itu. Ada pula ahli tasawuf yang mengatakan kita tidak boleh untuk melepaskan diri dari keduniaan. Kalau memang Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk mendapatkannya, kita tidak boleh untuk mengabaikannya. Nah, ini yang rata-rata diikuti oleh sufi dari kaum fuqaha. Andai kata kita punya kesenangan, ingin harta, ingin rumah yang bagus, jika keinginan kita ini kita usahakan dengan cara yang baik, maka dalam mendapatkan apa yang kita inginkan, kita akan berbuat baik kepada orang lain.
Kalau kita misalnya ingin harta dan kita menempuh jalan untuk mendapatkannya dengan baik dan benar, maka dalam mencari harta ini kita pasti akan melibatkan orang lain yang mereka juga akan mendapatkan kebaikan dari yang kita kerjakan. Orang yang punya sawah luas, pasti untuk menggarapnya nanti dia akan mengajak orang lain untuk menggarap sawahnya, dan yang kita ajak itu pun nanti akan memperoleh upahnya yang mendatangkan manfaat bagi orang itu. Jadi keinginan kita, kesenangan kita, andai kata kita salurkan dengan cara yang benar, itu akan mendatangkan kebaikan berikutnya. Kita bisa membayangkan betapa susahnya hidup di tengah-tengah orang yang tidak punya kebutuhan sama sekali, yang mereka hidupnya rela dengan makan rerumputan yang tumbuh di sekitar rumahnya. Betapa kita susahnya hidup di tempat yang seperti itu. Kita jualan es nggak pernah laku, mereka nggak pernah beli es. Jualan sepeda juga nggak akan ditawar, mereka nggak butuh naik sepeda. Jadi kalau keinginan kita ini dimatikan, maka roda kehidupan ini akan menjadi lumpuh total. Maka di sini kalau kita bisa merasa bahwa kemampuan kita untuk bekerja, untuk memikirkan apa yang bisa kita lakukan, dan kita meyakini bahwa semua itu anugerah dari Allah, maka kesenangan kita karena merasa diberi hadiah yang berupa seperti itu jauh lebih baik daripada keberhasilan yang kita peroleh. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih, katakan dengan anugerah dan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu, dengan itu hendaknya mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ini boleh jadi yang mengumpulkan ini adalah orang mukmin. Artinya rasa gembiranya karena merasa ketaatannya, kerja kerasnya itu adalah anugerah dari Allah, maka kesadaran yang seperti itu lebih baik daripada keberhasilan yang mereka peroleh. Tetapi kalau kita berhasil kemudian kita menyangka bahwa keberhasilan itu murni dari usaha kita, maka itu dapat mendatangkan bahaya untuk diri kita. Allah mengatakan, innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna, sesungguhnya manusia berpeluang untuk tagha, untuk menjadi lupa diri. Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia merasa bahwa dirinya serba kecukupan, cukup ilmunya, cukup hartanya, cukup pengalamannya. Ini berpeluang orang itu menjadi lupa diri. Singkatnya begini, kita boleh kaya raya di dunia ini, bahkan semakin banyak harta orang, semakin banyak pula peluang untuk bisa berbuat kebaikan. Tetapi yang tidak boleh kita merasa kaya. Sebab kalau sudah merasa kaya, itu sudah berakhir kekayaan yang akan ia dapatkan. Artinya dia tidak akan mengembangkan diri untuk mencari lebih dari yang telah ia peroleh.
dan berpeluang dia merasa meremehkan orang lain yang belum mendapatkan seperti apa yang dia dapatkan di dunia ini. Kalau mereka merasa memiliki, maka di saat dia berpisah itu sakitnya lebih mendalam. Jadi maknanya kita kerja keras, kita beramal yang baik, tetapi setelah itu berhasil, kita jangan merasa bahwa itu adalah usaha dari diri kita, tetapi itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan kita kaji kisah Qarun yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran untuk kita. Allah berfirman, Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun adalah dari kaum Nabi Musa alaihissalam. Wa alaihim. Maka Qarun berbuat zalim kepada mereka. Artinya menutainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil osbati ulil quwwah. Dan aku berikan kepadanya minal kunuzi, simpanan-simpanan, gudang-gudang. Ma inna mafatihahu, yang kunci-kuncinya itu latanu bil osbat, akan memberatkan kelompok orang banyak, ulil quwwah, yang mempunyai kekuatan. Orang banyak yang kuat-kuat akan merasa berat untuk memikul kunci-kunci gudang yang dimiliki oleh Qarun. Idh qala lahu qaumuh, ketika kaumnya berkata kepadanya, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. La tafrah, janganlah kamu bersenang-senang. Innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang bersenang-senang. Jadi ada dua ayat. Yang satu memerintahkan merasa senang. Ayat ini jangan bersenang-senang. Ayat yang tadi, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, katakan dengan anugerah dan rahmatnya hendaknya mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Tetapi di sini Allah mencela Qarun. Iz qala lahu qaumuh, ketika kaumnya, maksudnya Musa dan para pengikutnya berkata kepada Qarun, la tafrah, janganlah kamu bersenang-senang. Innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah tidak senang cintai orang-orang yang bersenang-senang. Siapa Qarun ini? Kita ambilkan dari kitab Tafsir Abi Su'ud, dengan saya ringkas karena panjang ceritanya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa, sesungguhnya Qarun adalah dari kaum Nabi Musa. Kana bena ammihi Yashur bin Qahif bin Lawi bin Yaqub salam. Dia adalah putra paman Nabi putra paman beliau, yaitu Yashur bin Qahif bin Lawi bin Yaqub alaihissalam. Wa Musa alaihissalam ibnu Imran bin Qahif, sedangkan Musa alaihissalam adalah Musa bin Imran bin Qahif bin Yaqub alaihissalam. Jadi Qahif ini punya putra Imran dan juga punya putra Yashur. Yashur mempunyai anak Qarun, sedangkan Imran punya anak Nabi Musa alaihissalam.
Wa kana yusammal munawwar li husni surati. Dan Qarun ini juga disebut dengan al-munawwar li husni surati, karena tampannya wajahnya sangat tampan, maka dia dikenal dengan al-munawwar. Waruya, dan diriwayatkan annahu lamma jawaza bihim Musa alaihi salam al-bahr, ketika Nabi Musa bersama kaumnya melewati al-bahr, lautan, laut merah, wasaratir risalatu wal khuburatu wal qurban li Harun, dan Allah jadikan risalah, wal khuburah, dan kealiman, keilmuan, wal qurban, dan kedekatan dengan Allah diberikan kepada Nabi Harun. Wajada Qarun fi nafsih, maka Qarun ada sesuatu perasaan di dalam hatinya. Wahasadahuma, dan Qarun iri dengan Musa dan Harun. Faqala li Musa, maka Qarun berkata kepada Musa, al-amru lakuma walastu ala syai' ila mata asbir. Keurusan ini semuanya untukmu berdua. Yang jadi nabi kamu dan Harun. Walastu ala syai'in, dan aku tidak diberi apa-apa tugas. Jadi Rasul juga tidak. Diserai untuk mengurus orang-orang yang akan berkurban di mazbah, tempat penyembelihan kurban, juga tidak. Ila mata asbir, sampai kapan saya harus sabar? Karena Qarun ini orang yang ahli membaca Taurat. Jadi dia alim dalam kitab Taurat. Seharusnya kalau dia dengan kealimannya, mungkin harusnya yang jadi nabi adalah Qarun ini. Maka dia mengatakan kepada Musa, al-amru lakuma walastu ala syai'. Kenabian, risalah, semuanya kok untuk kalian berdua, kok bukan saya? Ila mata asbir, sampai kapan saya harus sabar menunggu? Qala Musa alaihi salam, Musa menjawab, sun Allah ta'ala, ini kehendak Allah. Qala, Qarun berkata, la usaddiquka hatta ta'tiya bi ayah. Aku tidak percaya denganmu sampai engkau mendatangkan bukti. Fa amara rusa'a bani Israil, maka Musa memerintahkan pemimpin-pemimpin suku Bani Israel, ayyaji'a kullu wahidin bi'asatin, setiap satu dari kepala suku itu mengumpulkan tongkatnya. Fahazamaha, kemudian mengikat, dan masing-masing mengingat tongkatnya. Wa alil qubbatil lati kana wahyu yanzilu ilaihi fiha, dan meletakkan tongkat-tongkat itu di satu kubah yang wahyu diturunkan kepada Musa di tempat itu. Artinya Qarun minta diberi tanda kalau Harun itu yang dipilih oleh Allah sebagai rasulnya. Maka Musa merintahkan setiap kepala suku hendaknya mengumpulkan tongkatnya, kemudian diikat dan diletakkan di atas kubah yang di tempat itu wahyu diturunkan kepada Nabi Musa. Fakanu yahrisuna isiyahum billail, maka mereka menjaga tongkat-tongkat mereka di waktu malam. Fa'asbahu, maka mereka masuk ke waktu pagi. Fa'idan bi'asa Haruna tahtazzu walaha warakun akhbar. Ketika pagi, tiba-tiba tongkat
Nabi Harun tahtazzu bergerak-gerak, walaha warakun akhdar, dan tongkat itu mengeluarkan daun yang berwarna hijau. Faqala Qarun, maka Qarun berkata, ma huwa bi'ajaba mimma tasna'u minas sihr. Ini bukan lebih mengagumkan daripada sihir yang kamu perbuat. Artinya Qarun menganggap ini rekayasa Musa alaihissalam. Wa dzalika qauluhu ta'ala, maka yang seperti itu difirmankan oleh Allah, fabagha alaihim, maka Qarun berbuat zalim kepada mereka. Artinya menuduh Musa hanya membuat-buat tentang mukjizat yang dinampakkan kepada Qarun ini. Wa atainahu minal kunuz, dan aku berikan kepadanya al-kunuz, gudang-gudang, ail amwalil mudakharah, artinya harta yang tersimpan. Ma inna mafatihahu, yang kunci-kuncinya, wa huwa jam'u miftah, wa huwa ma yuftahu bi, yaitu sesuatu yang digunakan untuk membuka. Latanu bil usbati ulil quwwah, wal usbatu wal usabatu al jama'atul katsirah. Usbah adalah sekelompok. Idz qala lahu qaumuhu la tafrah, ketika kaumnya berkata kepada Qarun, la tafrah, janganlah kamu bersenang-senang. Ai la tabtar, jangan menyombongkan diri. Bal farahu fid dunya mazmumun mutlaqan, dan bersenang-senang hanya karena dunia ini tercela secara mutlak. Li'annahu natijatu hubbiha, karena itu adalah buah dari mencintai dunia itu. Waridha biha, dan merasa puas dengan dunia. Wadzuhuli an dhihabiha, dan akan bingung ketika dunia itu lepas darinya. Fa innal ilma bi anna ma fiha minal ladzati mufariqatun la mahujibut taraha hatman, karena pengetahuan yang menjelaskan bahwa kesenangan dunia itu pasti akan berpisah secara pasti, maka yujibut taraha hatman, itu akan mendatangkan kesusahan secara pasti. Maka dunia hendaknya kita jadikan sebagai alam dan bukan sebagai tujuan utama. Wala tafrahu bima atakum innallaha la yuhibbul farihin. Maka Allah berfirman, wala tafrahu bima atakum innallaha la yuhibbul farihin. Farihin ini yang bersifat keduniaan. Tetapi kalau merasa itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita, kemurahan Dia, itu justru yang diperintahkan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kita lanjutkan ayat 70. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima atakallah, carilah di dalam apa yang Allah berikan kepadamu untuk kampung akhirat. Artinya carilah kampung akhirat dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupakan bahagianmu dari dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin,
Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berbuat kerusakan. Qarun menjawab, qala innama utituhu ala ilmin indi. Innama utituhu, aku diberikan semua ini ala ilmin indi, disebabkan pengetahuan yang ada pada diriku. Artinya dia menganggap kekayaan yang Allah berikan adalah murni dari pengetahuan yang dia miliki. Dia tidak sadar bahwa yang memberikan otak di kepalanya itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwah wa aktsaru jam'a. Awalam ya'lam, apakah Qarun tidak tahu, annallaha, bahwasanya Allah qad ahlaka min qabli, pernah membinasakan orang-orang sebelumnya, minal qurun, dari generasi-generasi, man huwa asyaddu minhu quwwah, orang yang melebihi dia kekuatannya, wa aktsaru jam'an, dan lebih banyak yang dia kumpulkan, wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun, wala yus'alu, dan tidak akan ditanya al mujrimun, orang-orang yang berbuat kejahatan, an dzunubihim, dari dosa-dosanya. Artinya saking banyaknya dosa, nggak ada baiknya, maka masuk neraka bi ghairi hisab. Jadi yang bi ghairi hisab ini dua, ada yang masuk surga bi ghairi hisab, ada yang masuk neraka juga bi ghairi hisab, karena sudah jelek semuanya. Kita baca tafsir ayat ini. Carilah di dalam apa yang Allah berikan, minal ghina, kan, harta. Jadi kalau diberi harta yang banyak, dengan harta itu carilah untuk ad-daral akhirah, kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau lupakan bagianmu dari dunia. Wa huwa an tuhassila biha akhirataka wa ta'khudha minha ma yakfika. Maksud ayat ini adalah engkau berusaha untuk menjadikan apa yang Allah berikan itu untuk menempuh akhiratmu. Wa ta'khudha minha ma yakfika, dan engkau mengambil dari apa yang engkau butuhkan untuk mencukupi hidupmu. Jadikan yang Allah berikan berupa kekayaan ini untuk mencari akhirat, dan jangan lupa kamu mengambil untuk dirimu mencukupkan kebutuhan hidupmu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Fima an'ama bihi alaik, sebagaimana Allah telah memberikan nikmat kepadamu. Apabila dia mengatakan ahsin bisyukri wa ta'ah kama ahsanallahu ilaika bil in'am, bersyukurlah, berbuat baik dengan syukur dan ketaatan kepada Allah, kama ahsanallahu ilaika bil in'am, sebagaimana Allah memberikan kebaikan kepadamu dengan nikmat-nikmat. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Nahyun amma kana alaihi minaz zulmi wal baghi, yaitu larangan berbuat kezaliman dan kesewenang-wenangan. Innallaha la yuhibbul mufsidin, Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Qala, berkata Qarun,
linasihihi kepada orang-orang yang memberi nasihat dia. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberikan semua ini dikarenakan pengetahuan yang ada pada diriku. Ka'annahu yuridu bihir radda ala qaulihim. Seakan-akan ucapan ini menolak nasihat yang diberikan mereka kepadanya. Ahsin kama ahsanallahu ilaih. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Qarun menolak nasihat ini dengan innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan semua ini dikarenakan pengetahuan yang ada pada diriku. Li'imbaihi an annahu ta'ala an'ama alaihi bitilkal amwali wal zakhair. Karena nasihat yang diberikan kepada Qarun ini memberitakan bahwa Allah Ta'ala an'ama alaihi telah memberi nikmat kepadanya bitilkal amwali wal zakhair, dengan harta-harta itu dan simpanan-simpanan itu. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Apakah Qarun tidak tahu bahwa Allah telah membinasakan orang-orang sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak harta yang dia kumpulkan? Kalimat ini adalah taubihun lahu min jihatillahi ta'ala, teguran dari Allah untuk Qarun, ala tirarihi, atas ketertipuan Qarun, bikuwatihi wa kasrati malihi, dengan kekuatannya dan banyaknya harta, ma'a ilmihi bizalika qira'atan fit Taurah, padahal dia tahu karena dia selalu membaca Taurat. Wa talaqqiyan min Musa alaihi salam sima'an min hufazit tawarikh, dan begitu pula dia mendengarkan langsung dari Musa atau mendengar dari para penghafal sejarah. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Kita teruskan akhir perjalanan Qarun ini. Fa khasafna wa bidarihil ard, maka aku tenggelamkan dia bersama rumahnya ke dalam bumi. Ruwiya, diriwayatkan, annahu kana yu'zi Musa alaihi salam, diriwayatkan ia selalu menyakiti Nabi Musa alaihi salam, kulla waktin, pada setiap waktu, wa huwa yudarihi liqarabati, dan ia selalu dekat kepada Musa karena memang ada hubungan kerabat. Da yudarihi artinya merayu, menggoda. Dia ingin menduduki posisi Nabi Harun alaihi salam. Liqarabatihi, karena kekerabatan Qarun ini dengan Musa. Hatta nazalatiz zakah, sampai turun perintah zakat. Perintah zakat ini setiap 10 diambil 1 di zaman Musa. Fasolahahu, maka Qarun menawar kepada Nabi Musa, sampai akhirnya ngangkuli alfin ala wahid, setiap 1000 cukup 1 saja. Kemudian fahasibahu fastaksarohu, ngambil 1/1000 saja, setelah dihitung-hitung ternyata banyak. Ya karena hartanya banyak, 1/1000 saja sudah sangat banyak.
Fastaksarohu, maka dia memandang banyak. Maka Qarun ini kemudian daripada seperti ini, mendingan saya buat uang ini untuk memfitnah Musa. Fa'ada ila ayyufattiha Musa alaihi salam. Maka dia berniat untuk mempermalukan Nabi Musa alaihi salam baina Bani Israel, ke tengah-tengah Bani Israel. Faja'ala libariyin min baghaya Bani Israel. Maka uang yang mau disetorkan tadi itu justru diberikan kepada seorang pelacur dari pelacur-pelacur Bani Israel. Yang diberikan gak usah utuh, cuma alfa dinarin, 1000 dinar. Daripada untuk bayar zakat, malah diberikan kepada pelacur dari pelacur yang ada di Bani Israel. Falamma kana yaumu idin, maka pada waktu hari raya, qama Musa alaihi salam khotiban. Musa berdiri berkhutbah di tengah-tengah umatnya. Faqala, maka Musa berkata, man saraka qata'nahu wa man zana ghaira muhsanin jaladnahu wa man zana muhsanan rajamnahu. Siapa mencuri akan aku hukum potong tangan. Siapa yang berzina ghairu muhsan akan aku dera. Dan siapa yang zina muhsan akan aku rajam. Faqala Qarun, maka Qarun berkata, walaupun kamu sendiri. Qala, berkata Musa, walau kuntu, walaupun aku sendiri. Qala, maka berkata Qarun, inna Bani Israel ya'lamuna annaka fajarta bifulana. Bani Israel ini mereka menuduh bahwa kamu telah berbuat mesum dengan pelacur si fulanah itu. Fa'uhdirat, maka didatangkanlah wanita itu. Fana syadaha alaihi salam antusaddiq. Maka Musa meminta kepada perempuan itu untuk jujur, disumpah untuk jujur dalam pengakuan. Padahal waktu belum ke Nabi Musa, dia sudah dijanji oleh Qarun kalau ditanya nanti tetap mengaku pernah berbuat mesum dengan Nabi Musa. Tapi setelah didatangkan oleh Musa dan dijanji untuk jujur, dia dengan jujur. Qalat, wanita itu berkata, ja'alali Qarun ju'lan ala an armiyaka binafsi. Aku dibayar untuk mengatakan bahwa kamu telah melakukan itu kepadaku. Fakharra Musa sajidan li rabbih yabki. Maka tersungkurlah Musa dengan bersujud kepada Tuhannya sambil menangis. Wa yaqulu, dan ia berkata, ya Rabb, in kuntu rasulaka fal. Jika aku ini benar-benar utusan engkau, maka murkalah engkau untuk membela aku. Fa'uhiya ilaihi amuril arda bima syi'ta fa innaha muti'atun lak. Maka diwahyukan kepada Musa, perintahkan kepada bumi, bumi akan mentaati apa yang engkau perintahkan. Faqala, maka berkata Musa, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, innallaha ba'athani ila Qarun kama ba'athani ila Fir'aun. Hai Bani Israel, sesungguhnya Allah mengutusku kepada Qarun sebagaimana Allah mengutusku kepada Fir'aun. Faman kana ma'ahu falyalzam makanah. Maka siapa yang
sejalan dengan Qarun, hendaknya bersama dia, tetap tinggal di tempat. Wa man kana ma'i falyantazil anhu, dan siapa yang berpihak kepadaku hendaknya menyingkir dari Qarun. Fa'tazalu jami'an ghaira rajulaini, maka semua menyingkir dari Qarun kecuali 2 orang. Fumaqala, maka kemudian Musa berkata, ya ard, wahai bumi, khudhihim, tenggelamkan dia. Fa'akhazathum ila rubbi, maka Qarun dan 2 orang yang di dekatnya pun terbenam sampai ke lutut. Sumaqala, kemudian Musa berkata lagi, khudhihim, ambleskan. Fa'akhazathum ilal awsat, maka dia terbenam sampai pertengahan. Kemudian Musa berkata lagi, khudhihim, ambleskan mereka. Fa'akhazathum ilal a'naq, maka bumi pun menutup mereka sampai ke leher. Wahum yunashidunahu alaihi salatu, dan mereka bertiga menjerit-jerit minta dikasihani kepada Musa alaihi salam. Dan mereka bersumpah billahi ta'ala wa birrahim wala yaltafitu ilaihim li syiddati ghaizih, tetapi Musa tidak mengindahkan mereka karena marahnya beliau. Summa qala, maka kemudian Musa berkata lagi, khuzihim, tenggelamkan mereka. Fantabaqat alaihim, maka tertutuplah seluruhnya. Ini cerita Qarun yang besar tetapi melupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dianjurkan untuk beramal, kita dianjurkan untuk berpikir yang jernih, dianjurkan untuk semangat dalam hidup ini. Tapi setelah itu semua kita peroleh, dan kita sadar bahwa itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan dengan anugerah dan rahmatnya, hendaknya mereka bergembira, karena itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ada yang mengatakan keberhasilan yang kita peroleh selama ini itu tidak lebih besar daripada kegembiraan kita kalau kita memandang bahwa semua itu adalah anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Monggo. Ini sudah mengupas apa yang sudah jadi teratur. Ada 3 orang yang berbeda, mereka menempuh tujuan yang sama, dengan jalur yang berbeda. Tujuannya mungkin ibaratnya lama, tapi jalan ke Ramadan. Satu orang berusaha untuk jauh dari dunia karena takut fitnah di dalamnya seperti Rabi'ah al-Adawiyah. Yang satu dia adalah orang kaya seperti Hasan al-Basri. Yang ketiga adalah orang yang pandai berpolitik seperti Ibrahim bin Adham yang menjadi gubernur Khorasan. Sepertinya jalan berbeda. Apakah itu tidak membawa pada konsep yang berbeda untuk menuju Allah? Oh ya, jadi konsep para ahli tasawuf memang macam-macam. Nah, kalau Ibnu Ajibah dan Ibnu Athaillah ini membagi orang dalam makom yang berbeda. Jadi gambarannya begini tentang dunia ini. Ada orang yang khawatir dengan dunia sehingga mereka tidak mau terlibat jauh tentang dunia ini. Itu ibaratnya begini, kalau kita gambarkan dengan visual yang lebih mudah dipahami.
Si A itu ditawari oleh Tuhan, si A, kamu akan saya beri kaki. Kalau kamu saya beri 2 kaki ini, kamu bisa berjalan ke sana kemari dan kamu bisa menggapai tingkatan yang tinggi kalau di jalan yang kamu tempuh baik. Tapi kalau dengan 2 kakimu itu kamu berbuat maksiat, maka kamu akan saya bakar di tempat ini. Terus si A itu milih, sudah Tuhan, daripada dibakar mendingan gak usah pakai kaki. Tapi ada yang seperti itu, memilih nggak milih tanpa kaki, tapi nggak boleh makomat yang tinggi. Tapi kalau dikasih kaki, kalau untuk melangkah kebaikan, Tuhan akan mengatakan akan diberi tingkatan yang tinggi dengan usaha yang dia perbuat. Maka Rasul pernah mengatakan bahwa khazainul muna ala qanatiril mihan, besar dan kecilnya anugerah yang akan diberikan Tuhan diukur dari besar dan kecilnya resiko yang dia hadapi. Ya, semua hidup seperti itu. Kalau kita mau beresiko tinggi, maka ia akan mendapatkan banyak. Kalau kita nanam 1/4 hektar, gagal dimakan tikus, kita rugi nggak sampai 10 juta. Tapi kalau kita nanamnya banyak, kalau rugi ya lebih banyak. Tapi jangan iri kalau panen ya lebih banyak. Semakin kita sanggup menghadapi risiko yang besar, begitu pula anugerah akan diberikan. Ya kalau bisa kita seperti para ulama seperti Rabi'ah al-Adawiyah, itu amat sangat bagus kita nggak lagi bersentuhan dengan ke dunia ini. Tapi kalau itu kepura-puraan, itu lebih berbahaya. Jadi resikonya lebih jauh. Karena untuk memutuskan tamak, nanti akan dibicarakan dalam kitab Hikam ini. Untuk memutuskan tamak tidak ada jalan lain kalau kita kerja keras. Jadi jalan konsep memang beragam, tapi masing-masing kita ini sebaiknya kita jujur dengan diri kita. Kalau kita jujur dengan diri kita, oh saya butuh, oh berarti saya harus menempuh jalannya. Kalau kita nggak butuh padahal jalannya butuh. Nah ini kadang-kadang bingung, kok jari ngomongnya butuh tak frata wae kok yo membeli, ya itu kan akhirnya malah susah. Dan ini banyak kepura-puraan. Ini yang dalam istilah ahli tasawuf itu bukan ahli tasawuf, tapi mutasawwif, orang yang pura-pura bertasawuf. Nah ini yang malah berbahaya. Padahal tasawuf yang membolehkan juga banyak. Tapi memang konsepnya beragam, tetapi tetap harusnya kita mencari makomat yang cocok untuk diri kita. Jadi dunia ini bukan semuanya jelek, ya. Kalau kita melihat manfaat dunia, nanti dalam Al-Ghazali, bahkan kita senang ini senang itu manfaat untuk diri kita, juga manfaat untuk orang lain. Coba kalau di desa Karangsari ini semua orang nggak butuh apa-apa, mangan cukup sesendok, ekonomi macet kabeh. Sing dodol pakaian ora payu, jual apapun nggak akan ada yang laku. Apalagi mau ternak ayam sudah nggak laku, nggak butuh mangan enak-enak. Nah, ternyata dunia berjalan ini kalau kita juga menggunakan ini, kalau kita pandang dari kacamata tasawuf. Jadi kita memenuhi kebutuhan kita ini juga otomatis kita memenuhi kebutuhan orang lain. Dan itulah yang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, dan dunia yang Allah berikan kepada kita adalah dunia hasanah yang akan membawa kebaikan di dunia ini maupun di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.